Oke bosku. Oke, jadi kali ini kita bakalan belajar cara melihat structure market yang benar ya, dengan kita memanfaatkan fullback valid yang telah gua ajarkan di video sebelumnya ya. Oke, jadi dengan pola market structure saja pun kita sudah bisa tahu arah harga dan di mana arah tersebut akan terjadi pullback dan meneruskan perjalanan harga tersebut. Oke, jadi kita belajar membuat garis gitu sekarang ya. Kita belajar melihat struktur market. Oke, ingat ya, kita harus menariknya dari pullback yang valid ya. Nah, kita mulai dari sini ya. Kita mulai dari sini. Nah, kita naik, dia pullback sampai ini karena dia ngambil high-nya di sini sampai atas di sini. Nah, lalu candlestick hitam ini diambil low-nya oleh candle ini di sumbu ini. Nah, lalu candle ini high-nya diambil ke atas ya. Nah, lalu di candle ini dia low-nya tidak diambil, tapi dia ngambil high-nya. Nah, ini juga dia tidak mengambil low-nya, dia ambil high-nya lalu terus dia naik. Nah, di candle hitam ini dia low-nya tidak diambil, berarti bukan pullback, berarti masih satu arah jalannya. Nah, lalu dia terus diambil high-nya sampai di sini. Lalu low candlestick yang sebelumnya ini diambil low-nya kan. Lalu dia turun sampai sini. Nah, lalu candlestick sebelahnya ini tidak bisa mengambil high-nya, dia mengambil low-nya, jadi dia masih tetap turun sampai sini. Nah, lalu dia naik gitu ya, pullback yang valid dan tidak ya. Nah, lalu ini kalian bisa lihat ini tidak bisa mengambil low-nya, ini masih satu arah naik ya, satu arah naik sampai sini. Nah, di sini low-nya diambil. Nah, sampai sini, lalu dia turun, low-nya diambil sini ya, dia turun sampai sini. Lihat nih, high-nya belum diambil, berarti masih satu arah ya, masih satu arah, masih turun sampai sini. Lalu dia naik. Nah, sampai sini, lalu turun, lalu naik kembali sampai sini. Nah, ini lihat, ini high-nya diambil ya, ini low-nya diambil. Nah, berarti dia turun sampai sini, lalu naik. Habis itu baru dia turun lagi ke sini. Habis itu dia naik. Nah, dan lalu sampai sini dia turun, lalu naik sampai sini. Oke, nah ini adalah structure market di weekly ya. Sebentar, kita tambahkan lagi ya biar selesai dulu. Kita gambar market structure-nya. Oke, dia ini masih turun, belum mengambil high-nya. Sini dia ambil high-nya, ambil low kembali, lalu high. Oke, kita sudah dapat market structure-nya. Nah, jadi di sini kita jelas bisa melihat pergerakan yang terjadi. Nah, inilah fungsinya. Jadi kalian bisa tahu di mana dia akan kembali melanjutkan kenaikannya gitu ya. Karena ini trennya lagi naik ya, ini trennya lagi naik dari bawah ini ya, trennya lagi naik. Nah, kalian bisa lihat ya, inilah market structure yang terjadi. Nah, jadi dari kesempatan dari gambar ini kalian bisa mengambil kesempatan untuk open posisi begitu ya. Ya, jadi
kalian tinggal mengetahui di mana low dan high validnya begitu. Nah, cara mengetahui low dan high validnya itu ketika dia sudah mengambil inducement ya. Nah, ini kan trennya naik nih. Nah, contoh-contoh. Nah, ini adalah high valid. Nah, ini juga high valid sebenarnya, dan karena high-nya ini sudah di break ya, dia pindah lagi ke naik. Ini break jadi boss ya, break of structure. Low-nya juga, ini juga jadi low valid. Ini juga kenapa? Karena dia terjadi boss. Nah, di sini juga high validnya, sini dia terjadi boss ya. Nah, namun sebelum terjadi boss ini, sebelum dia terjadi boss, nah di sini ini adalah pullback terakhirnya. Di sini adalah inducementnya. Nah, inducementnya keambil. Nah, makanya ini menjadi high valid. Nah, lalu setelah mengambil inducement, dia masih lanjut turun nih. Nah, lalu terhenti di rally sini kan. Nah, lalu lihat minor structure-nya. Di sini dia lagi downtrend. Nah, ini adalah pullback terakhirnya. Nah, ini bos. Nah, lalu pullback terakhirnya ini kan inducement kan. Oke. Ini adalah inducement-nya. Nah, itu inducement, dia sudah ambil inducement, berarti ini menjadi low valid ya, plus di sini terjadi boss. Nah, dari inducement ini, ketika dia sudah ngambil inducement, kita bisa tahu ini adalah low valid. Nah, ini kan tren lagi naik ya, jadi ketika di low valid ini, ketika dia kembali lagi ke arah low valid ini, ke arah area inducement ini, maka di sini pasti terdapat area pantul untuk kenaikan ya, atau area OB gitu. Nah, kita lihat di sini. Jadi kan open posisinya bisa di sini ya, dari inducement ini sampai, nah di sini juga terdapat QM buy atau Quasimodo. Dia Quasimodo itu adalah dia terjadinya lower low dan naik high yang baru ya. Nah, untuk posisi entry Quasimodo sebenarnya di area ini. Nah, lalu tapi dia sini udah masuk di area inducement tersebut ya, karena di sini areanya terdapat resisten ya, atau level SNR. Nah, makanya di sini dia mantul ke atas, lalu terjadilah break di sini ya, break of structure. Nah, untuk pattern Quasimodo ini adalah untuk membantu kalian mencari tempat entry yang paling optimal, atau kalian bisa menggunakan Fibonacci, tertarik dari candle yang membreak inducement ya. Nah, area entry-nya itu dari 0618 ya sampai ke bawah. Nah, dan di sini sudah memasuki area 0618. Nah, maka dia kembali mantul naik gitu ya, kembali menjalankan arah harganya. Nah, jadi structure market itu sangatlah penting ya.
Ya, cara mengetahui struktur market ini kalian bisa tarik garis dulu ya, agar jelas gitu ya. Karena jika kalian tidak mengetahui pullback yang benar, maka market structure kalian itu pasti bakalan hancur dan tidak sesuai dengan arah market. Ya, kadang ada ya, baru ini candlenya hijau atau candle bullish, lalu muncul candle bearish, tapi dia belum valid, itu kadang dibilang pullback. Nah, di sanalah letak kesalahannya. Makanya ketika kita entry, kadang yang melihat pullback yang tidak valid itu kalian bisa kegocek begitu ya. Nah, jika kalian sudah melihat pullback yang valid seperti ini, kalian merem pun bisa kelihatan di mana bakalan area mantulnya begitu ya. Tanpa belajar banyak pun kalian tahu bakalan di mana arah yang akan dia mantul atau reject gitu ya. Nah, jadi untuk kedepannya ini ya, untuk di kedepannya ini kalian bisa lihat di sini pullback terakhirnya untuk minor trendnya. Nah, di sini dia sudah tembus, jadi kalian bisa ancang-ancang gitu ya. Nah, di sini pun sudah terjadi break of structure. Nah, di sini udah inducement sudah tertembus ya. Maka untuk arah selanjutnya itu, nah, bisa ke area ini. Dan di sini sudah juga terjadi jika dia turun ke sini ya. Nah, kurang lebih arahnya akan seperti ini. Nah, biasanya jika kalian melihat pola seperti ini, nah ini juga sama Quasimodo namanya. Sebentar, ini juga sama ya, Quasimodo atau QM pattern, adanya higher high dan adanya lower low. Nah, dimana QM pattern ini untuk area open posisinya di sini ya. Oke, jadi ketika dia nyampe di area ini, kemungkinan besar dia bakalan melanjutkan arah harganya. Atau kadang sumbu saja pun dia nyentuh sini, setelah itu terreject. Atau ada yang seperti tadi, belum nyampe di area tersebut sudah reject. Nah, untuk meyakinkan kembali, kita bisa ambil Fibonacci, kita tarik dari inducement yang tertembus ya, sampai ke bawah sumbu ya. Nah, jadi lalu kita tentukan area open posisinya itu dari 0,618 ya sampai ke area 0 ini. Nah, di sanalah area optimal kita untuk open posisi begitu ya. Biasanya dia nggak sampai 0 ya, sampai di 0,236. Nah, di sanalah area open posisi kita. Jadi ketika sudah masuk area 0,618, kalian sudah bisa ancang-ancang ya. Atau di bawah 50% kalian open posisi juga boleh. Sangat disarankan agar mendapatkan posisi yang aman begitu ya. Jadi peran market structure ini dan dengan pullback yang valid itu sangat penting, karena jika kalian sudah mengetahuinya akan sangat-sangat gampang untuk melihat arah harga ke depannya. Begitu ya. Oke, di sini gue masih bakalan bahas tentang market structure ini ya, karena poin pentingnya juga ada di sini ya. Selain tempat entry atau Fibo atau order block gitu ya. Karena ini jika kalian sudah mengetahui market structure-nya, otomatis kalian tanpa kalian terlalu memperdalam order block itu pun atau area demand itu pun, kalian tahu bakalan di mana dia
mantul arah harganya ya, atau pullbacknya sampai mana begitu kalian tahu. Nah jadi begitu ya. Oke, kalau untuk inducement itu adalah dimana itu adalah area, misal ini tren lagi turun, inducementnya itu adalah di area higher high yang terakhir atau pullback terakhir seperti yang tadi gua contohkan ya. Ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dia adalah pullback terakhirnya. Kan dia bos di sini. Nah, lalu ini adalah pullback terakhir ketika dia bos ini. Lalu dia naik menembus ini. Nah, itu adalah inducement. Oke. Atau kita bisa bilang cok lah ya. Kita bisa bilang cok untuk minor structure-nya atau structure kecilnya ya. Nah, untuk global structure itu sama saja sih sebenarnya ya. Cuma bedanya global sama minor. Kalau globalnya ya sama saja, cari pullback terakhirnya. Nah, contoh seperti ini. Ini bos kan, ini adalah low. Ini adalah low validnya. Ya, itu adalah low validnya, ini low valid. Ini bos. Berarti di sini ya, ini kan pullback terakhirnya nih di low validnya ini yang di global trend. Nah, jika dia tembus ke bawah ini, nah ini sudah namanya cok ya. Cok di global trend. Nah, jika kalian cok di global trend ini tertembus, nah maka semakin jauh lah harga itu akan bergerak. Sama saja ketika kita bermain di high time frame dan low time frame ya. Ini IDM ini ibaratkan kita bermain di low time frame nya begitu. Untuk global coknya ini kita bermainnya di emang global ya, di arah market yang di structure market yang besar begitu maksudnya ya. Oke. Jadi mungkin segitu dulu untuk pengenalan market structure ya. Ingat untuk pullback yang valid dan tidak ya, itu seperti tadi ya, kita lihat dia pullbacknya, dia bisa ngambil low-nya atau high-nya begitu ya. Oke. Seperti ini ya. Kita ulang lagi, contoh lagi. Fokus di candle terakhir ini. Nah, ini kan di candle sebelumnya ini kan dia ngambil low-nya nih. Dia nggak bisa ngambil high-nya, berarti ini masih belum pullback ke atas, dia masih turun ini arahnya. Lalu nah kita lihat candle terakhir ini, fokus ke candle terakhir. Nah, di sini dia bisa break high-nya atau low-nya. Nah, di sini dia bisa ngambil high-nya. Nah, berarti arah dari bawah sini dia ke atas, pullback, itu valid namanya pullback-nya ya. Nah, terus ini dia ngambil high-nya, berarti masih ke atas. Nah, lalu candle ini, lihat candle terakhir aja, lihat. Nah, kalau dia ngambil high-nya nih kayak ini, dia masih ke atas nih arahnya. Nah, lihat candle terakhir ini, dia diambil nggak low-nya. Kalau diambil low-nya ya udah pasti dia melanjutkan lagi arahnya ke bawah. Kalau diambil high-nya lagi ke atas begitu ya. Itulah namanya pullback yang valid. Oke. Jadi memang kadang kita nonton itu terlihat mudah ya, tapi ketika kita praktek kadang kita bisa saja keliru. Nah, makanya perlu banyak latihan untuk menggambarkan market structure.
agar trading kalian itu bisa lebih jelas arah harganya, begitu ya. Oke, jadi mungkin penjelasan untuk di materi kali ini cukup segitu ya. Pelajari market structure-nya dulu ya. Nanti setelah materi ini kita akan lanjutkan lagi ya. Kita belajar dari dasar dulu karena sangat penting ya. Market structure ini sangat penting untuk kita mengetahui arah harga, kapan reversal, kapan penerusan, gitu ya. Oke, jadi selamat belajar. Market besok buka, jadi kalian bisa analisa tipis-tipis. Besok mungkin gua bakalan share arah market ke depan. Oke, tetap di channel ini. Jangan lupa subscribe, like atau komen. Bagi yang mau bertanya bisa komen atau share juga ke teman-teman kalian ya, agar semakin tercerahkan dan terpahamkan. Oke, thank you.